Di atas kertas. Gadis cantik berusia 19 tahun yang mengalami broken home serta trauma mendalam membuatnya mengurung diri, menarik diri dari pergaulan dan lingkungan sekitar. Orang tuanya tak lagi peduli, membuatnya semakin depresi. Namun siapa sangka ia memiliki IQ yang tinggi serta pandai menggambar. Tak sedikit yang mengucilkannya kala ia sedang di luar rumah karena kepribadiannya cenderung dianggap antisosial. Padahal, jika siapa saja yang datang, gadis bernama Selgi itu selalu menyambutnya dengan ramah, serta memberikan senyum yang manis. Walau terkadang, ia akan menarik diri jika trauma itu kembali menghantui pikirannya. Kesendiriannya tiba-tiba mengubah hidupnya lebih ceria, setelah setiap pensil yang ia ukir di atas kertas putih itu terlihat hidup dan menjadi nyata. Hingga tangannya terus menggambar sesuatu yang ia butuhkan untuk menjadi hidup dan menjadi temannya. Mustahil tapi nyata, itulah hidup yang Selgi rasakan saat ini. Hidupnya kini lebih berwarna, semakin berani, semakin kuat, dan memberikan motivasi untuk mereka yang mengalami hal serupa dengannya. Namun tak sedikit yang mengiranya gila, termasuk kedua orang tuanya yang sempat membawanya ke psikiater karena sering melihat anaknya mengobrol sendirian di kamar. Padahal saat itu, Selgi sedang berbincang dengan teman ilusinya. Dasar gila, antisosial, kurang pergaulan, bodoh, tak berguna, itulah kata-kata yang sering Selgi terima. Tetapi ia tetap sabar. Ia berjanji tidak akan marah. Hanya saja, ia akan membalas ucapan mereka dengan karya-karyanya. Walaupun terasa berat karena tidak ada satu orang pun yang mendukung atau bahkan sekedar peduli padanya. Tunggu pembalasanku. Kalian akan berdecak kagum kepadaku, liris Selgi. Jangan menangis, aku di sini. Ia terkejut kalau seseorang membalas ucapannya, padahal tidak ada siapa-siapa. Namun saat itu, ia menoleh kembali pada kertas yang ia gunakan untuk menggambar. Beruang gambar itu sudah terpotong rapi dan sesuatu tengah berjoget di pundak kanannya. Ya, beruang itu hidup. Beruang itu berbicara padanya. Semenjak saat itu, ia mulai menggambar seperti anak kecil, kucing, panda, dan sebagainya. Dan saat itu, ia menekuni bidang musik dan melukis. Ia terus berjuang sendiri di bawah tekanan depresi dan traumanya. Tentu, ia pernah merasa gagal berpuluh kali. Seperti lukisan yang ia ajukan ditolak, demo lagu ditolak, namun ia tetap tidak akan menyerah. Ia harus tetap berjuang, membuktikan bahwa dirinya layak dianggap ada dan dibanggakan. Semangat, ucap beruang gambarannya. Hanya gambar-gambar hidup itu yang terdengar nyaring menyemangati Selgi setiap harinya. Mereka mendengar keluh kesah Selgi. Sampai suatu hari, titik di mana Selgi sudah sangat merasa lelah akan hidup dan perjuangannya yang tak berujung hasil. Lukisan yang ia lukis hampir saja ia buang karena sudah ditolak dan tidak laku. Namun tiba-tiba, gambar-gambar yang hidup itu seperti gambar beruang, kucing, anak kecil, panda, penguin membantu Selgi. Mereka masuk ke dalam lukisan Selgi hingga mereka tertera indah di dalam lukisan tersebut seperti tangan Selgi yang melakukannya. Dan tak lama, seseorang menelpon Selgi, berniat melihat lukisannya dan membayarnya dengan nilai yang fantastis, senilai 30 miliar serta lukisannya akan dipajang di museum. Tak sampai di situ, seorang produser lagu menelpon Selgi yang berniat membeli lagu ciptaannya padahal sudah ditolak 2 hari yang lalu, serta meminta Selgi untuk menyanyikannya sendiri. Saat itu pun Selgi mendadak terkenal, tak ada yang tahu siapa Selgi. Suara lembutnya membuat siapapun yang mendengarkan lagunya merasa candu. Lukisan yang indah selalu laku di pasaran,
dan bagaimana perjuangannya sampai seseorang mendokumentasikan perjalanan Selgi dalam sebuah novel. Novel tersebut pun sampai laris di pasaran. Kehidupan bagaikan roda yang terus berputar, ucap Selgi tersenyum mengembang. Dan satu pesan Selgi, kamu mungkin kehilangan arah hidupmu, tapi kamu tidak kehilangan yang mengatur hidupmu. Jadi, bermimpilah sampai kau lelah, maka itu titik kau merasa hidup. Kini, hidup Selgi tak lagi penuh kesedihan dan kesendirian. Namun kadang, trauma itu tetap tidak pergi. Walaupun bahkan orang tuanya yang dulu tak peduli, kini merawatnya bagaikan ratu. Hidup yang dipenuhi dengan harta yang berlimpah, para sahabat dan para penggemar membuat Selgi terus mengucap syukur. Kau tetap harus bersyukur apapun yang ada dalam hidupmu, ucap Selgi. Sombong saat di atas akan menuntunmu ke lubang yang hitam, maka jauhi itu, sambungnya. Kini Selgi yang terkenal sebagai pelukis dan musisi terus menghasilkan karya-karya hebatnya untuk menunjukkan siapa dirinya kepada orang-orang yang telah membulinya sejak dulu. Ia tidak dendam, sungguh. Hanya saja itu hukuman untuk orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Selgi selalu memohon pada kedua orang tuanya agar tidak memperlakukan seorang anak seperti orang asing ketika mereka akan kembali melahirkan buah hati sebagai adik dari Selgi. Ia memohon agar mencintai anaknya dengan penuh kasih sayang dan selalu merawatnya dengan baik dan mendidiknya dengan hebat. Tidak, Selgi tidak menyalahkan orang tuanya. Mereka tidak gagal mendidik Selgi. Mereka justru membuat Selgi semakin menjadi anak yang kuat. Ia tentunya sangat mencintai orang tuanya dan tetap mengucap terima kasih atas apa yang dilakukan kepada orang tuanya dan juga atas apa yang orang tuanya berikan kepadanya. Selgi berkata, kau mungkin menyukai tidur untuk sejenak menghilangkan bebanmu, tapi Tuhan tidak tidur. Ia menunggu dan melihat perjuanganmu kembali. Cintai Tuhanmu sebelum kau mencintai hidupmu dan dirimu sendiri. Maka kau akan tahu kemana arah hidupmu untuk meraih mimpi dan cita-citamu. Jadilah wanita karir untuk membangun mimpi yang indah untuk orang-orang di sekitarmu. Hidup Selgi tentunya semakin membaik, meski trauma itu tidak akan pernah hilang. Tapi ia terus berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, menjauhkan dari sifat sombong, ria, dan sifat tercela lainnya. Ia selalu memberikan semangat lewat karya-karyanya untuk mereka yang mengalami hal serupa dengannya seperti dulu. Selgi paham betul perasaan mereka yang sangat hancur ketika dunia merasa tak lagi menganggap dirinya ada. Namun hidup harus tetap berjalan ke depan, meraih mimpi dan membuktikan pada dunia bahwa kau layak dibanggakan. Selgi pernah bilang, jangan mendengarkan perkataan orang lain yang menyakiti hatimu, karena itu hanya mampu membuatmu semakin terpuruk dan merasa tak berguna. Jadi lebih baik mendengarkan isi hatimu dengan tetap berteguh pada Tuhan. Itulah rangkapan cerita perjalanan hidup seorang Selgi yang berasal dari anak broken home hingga tumbuh menjadi dewasa,
dengan berjuta karya untuk menghiasi indahnya dunia. Ayo semangat dan jadilah dirimu sendiri. Jangan lupa berdoa dan berusaha agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan terlalu melihat masa lalu, tapi fokuslah ke depan untuk terus mengejar cita-cita dan impianmu. Biarkan orang lain berkata apa, asal dirimu tidak mengganggu mereka. Dan berpegang teguh dengan pendirianmu sendiri ya. Buktikan bahwa tidak semua anak broken home atau orang introvert atau orang antisosial dan sebagainya tidak berguna atau tidak bisa memiliki karya yang bisa membuat orang takjub. Justru kita adalah orang yang paling kreatif, yang memiliki segudang imajinasi untuk dijadikan hasil karya yang luar biasa. Jangan takut gagal, karena Sugi saja telah mengalami kegagalan lebih dari 1 kali. So, karena kehidupan roda itu berputar, jadi jangan takut. Selagi engkau masih bernafas, dan selagi engkau berpegang teguh dengan pendirian dan percaya adanya Tuhan, tenang saja, Dia akan membantumu. Semangat! Salam untuk anak introvert, anak broken home, dan lain sebagainya. Sampai jumpa.